Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan, dan kita akan melakukan pengecekan di beberapa market hingga akhirnya kita ke market utama, yaitu GBP USD dan XAU USD. Dan baiklah, sebelum kita ke market utama yang akan kita analisa, maka kita melihat terlebih dahulu perkembangan pergerakan dari dolar indeks. Untuk dolar indeks dalam satu minggu terakhir kemarin ya, kita melihat bahwa dolar melemah ya. Meskipun pada penutupan di akhir minggu dolar ditutup rebound ya, menguat kembali. Nah, di sini dolar sebagai acuan instrumen-instrumen perdagangan tentu akan mempengaruhi ya market-market yang lain ya. Terlebih dolar melemah dengan cukup dalam, kita lihat di sini. Dan berikutnya adalah pergerakan BTC ya, Bitcoin, kripto ya. Bitcoin juga bergerak stagnan ya, terjadi satu stagnansi ya, sideways untuk Bitcoin. Dan perdagangan seminggu terakhir, seminggu kemarin yang terakhir itu hingga tutup market, pergerakan tidak ada yang signifikan, artinya tidak ada pergerakan yang berbentuk tren ya, kita melihat di sini. Artinya pelemahan dolar hanya berpengaruh sideways ya terhadap Bitcoin. Kemudian berlanjut ke indeks S&P 500 ya. Untuk indeks S&P juga ditutup melemah ya, dan cukup mix ya kalau kita lihat ya. Kalau di sini kita lihat dolar melemah ya, Bitcoin bergerak sideways, kemudian pergerakan di bursa ya yang diwakili oleh S&P 500 ya sebagai acuan bursa saham dunia ya, sebagai acuan indeks ya, indeks saham blue chips dunia lah maksud saya. Pergerakannya juga tidak terlalu signifikan, bahkan ditutup dalam kondisi melemah. Nah, tentu harus kita lihat juga bahwa indeks-indeks saham unggulan yang lain ya di Amerika dan Eropa dan Asia memang juga dalam kondisi pelemahan ya. Jadi kalau tidak melemah ya paling sideways lah, secara umum rata-rata seperti itu ya untuk seminggu perdagangan terakhir itu ya. Jadi terlebih kondisi virus Omicron sudah cukup tinggi ya, bahkan sangat tinggi ya di negara-negara belahan Amerika dan Eropa ya. Dan ini juga mempengaruhi aset-aset yang diperdagangkan juga dalam masuknya portofolio dari para fund manager. Nah, di sini kita bisa melihat kalau indeks dolarnya melemah, BTC-nya juga geraknya hanya sideways, kemudian bursa saham pergerakan, indeks saham pergerakannya juga antara melemah dan sideways, maka yang harus kita cek juga adalah
di instrumen yang lain, yaitu apa? Untuk forex ya. Untuk forex kita melihat bahwa GBP USD ditutup naik ya dalam time frame monthly. Kemudian time frame weekly-nya kemarin juga ditutup naik ya minggu lalu ya. Kemudian untuk daily ditutup turun ya. Nah, hal menarik yang bisa saya sampaikan adalah kalau saya melihat ya di pergerakan major pair ya, GBP menguat ya, pound sterling menguat ya, jelas karena apa, dolar melemah ya, jadi pound sterling menguat, dan tapi penguatannya kalau kita perhatikan dalam time frame daily, penguatannya sudah terjadi dalam beberapa minggu ya. Jadi di sini para pelaku pasar, terutama para big player, mereka memindahkan portofolio ya, memindahkan aset-aset keuangannya di instrumen forex ya. Juga saya perhatikan bahwa untuk euro menguat, kemudian Australia juga menguat, kemudian yen juga menguat. Artinya dalam 1-2 minggu terakhir ini ternyata uang itu mengalir di trading forex itu ya, itu yang sedang terjadi. Karena gini, tidak mungkin semua market sepi ya, kecil lah kemungkinannya. Tiba-tiba dolar indeks sideways, misalnya BTC juga sideways, kemudian indeks saham unggulan juga sideways, kemudian forexnya juga sideways, dan tidak ada pergerakan swing atau tren yang signifikan. Itu hampir tidak pernah terjadi. Kalaupun terjadi sangat amat jarang seperti itu. Jadi kita sebagai seorang investor harus jeli ya, jeli untuk memindahkan hari ini mungkin atau minggu ini kita masuk di instrumen komoditas, nantinya di indeks saham, nantinya di kripto, kemudian lagi berpindah lagi ke forex. Nah, ini tentu membutuhkan jam terbang yang tinggi ya, pengalaman yang tinggi seperti itu. Nah, kembali lagi ya, tadi GBP untuk monthly-nya naik, weekly-nya naik, kemudian daily ditutup turun ya. Nah, untuk garis trendline-nya seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, GBP bergerak dalam pijakan trendline berwarna biru yang sehat ya, yang apa ya, yang kokoh lah ya. Pijakannya ini kokoh dalam uptrend line yang berwarna biru. Nah, kemudian tentu ini menjadi satu acuan bagi para pelaku pasar bahwa pijakan ini masih akan tetap kuat sampai sebuah koreksi yang cukup besar terjadi pada trendline ini. Itu ya. Selama masih posisi candle masih belum satu body ya, belum satu body koreksi seperti itu, maka pijakan ini boleh dibilang masih cukup kuat ya, masih kuat lah ya. Tapi semakin tinggi ya, ingat hukum trendline ya, semakin tinggi pijakan, semakin naik dan semakin naik, maka pijakan itu juga akan semakin rapuh, terlebih jika sudah dikonfirmasi oleh breakdown sebuah candle atau dua buah candle. Nah, itu yang harus waspada saat menganalisa dengan menggunakan trendline. Tetapi sejauh ini kalau kita lihat trendline-nya cukup baik ya, hingga harga yang tertinggi lah di perdagangan minggu yang lalu. Kemudian kembali kepada berlanjut kepada analisa teknikal. Untuk MACD masih berada di area positif ya, dan MACD-nya juga semakin naik ya. Kita mewaspadai terjadi pembalikan arah ya. Kemudian untuk stokastik, kalau kita perhatikan antara si MACD dan si stokastik ini sama-sama di puncaknya ini ya, sama-sama di puncak. Artinya stokastik sudah di puncak ya, ingin keluar dari area 80. Nah, tapi lagi-lagi ya, untuk ATR-nya semakin turun ya. Jadi tren kenaikan yang terjadi beberapa minggu di GBP USD ini sebenarnya tidak didukung oleh
ATR yang juga ikut naik, tetapi lebih kepada dukungan dari MACD dan stokastik yang lebih dominan ya untuk mendeteksi pergerakan GBP USD ini. Nah, di sini kita berarti harus mewaspadai timbulnya koreksi sementara yang akan terjadi di GBP USD. Kalau kita perhatikan puncak daripada MACD dan puncak daripada stokastik yang tentu ini sudah overbought ya, overbought sekali, dan dia akan keluar dari area 80 ya kalau kita lihat di sini. Nah, kemudian untuk Fibo-nya sendiri 23,6 ini menjadi satu pijakan antara apakah dia akan ke garis 00 atau ke 38,2-nya ya ini. Dan kalau kita lihat dari analisis teknikal yang sebelumnya, maka dia bahkan berpotensi ya, kalau kita lihat Fibo ya, ke 38,2 dulu sebelum dia akan berlanjut ke 00 seperti itu ya. Jadi kenapa MACD dan stokastiknya tadi kita lihat seperti itu. Tapi garis trendline juga masih mendukung naik. Jadi kalaupun terjadi koreksi, kemungkinan akan koreksi turun dulu ke 38,2 sebelum berlanjut ke 0,0 seperti itu. Dan untuk support resisten kurang lebih sama ya, posisi targetnya kurang lebih 1 poin ini, kita lihat 1.37, 1.38. Kalaupun ada penurunan akan sejenak ya, masih di 1.36 seperti itu ya. Jadi untuk GBP waspadai penurunan sejenak yang akan terjadi di GBP USD sebelum akhirnya melanjutkan tren kenaikannya. Dan berlanjut ke XAU ya, untuk XAU monthly ditutup turun ya, weekly naik dan daily turun ya. Untuk XAU memang kalau kita perhatikan seminggu yang lalu bergerak up ya. Jadi dalam sebuah, ingat ya, safe haven ya, artinya dalam sebuah ketidakpastian pasar orang akan, dalam situasi ekonomi ya, ekonomi yang tidak pasti, orang akan mencari suatu aset yang aman ya. Dalam hal ini adalah emas ya, dan ini terbukti kemarin karena bursa saham juga tidak bergerak secara signifikan, kemudian juga orang masih dilanda satu kondisi COVID ya, seluruh dunia terjadi kenaikan kasus-kasus COVID Omicron, maka orang mencari satu bentuk ya aset yang aman, dan alam ini adalah gold ya, emas ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat untuk garis trendline yang berwarna merah ini ya, garis trendline-nya ini sudah ada persimpangan ya, kalau kita bilang candle ya. Candle-nya yang terakhir berada di antara yang kenaikan dan penurunan ya, ada satu persimpangan lah di sini ya, kita lihat. Dan ini tentu harus kita konfirmasikan dengan teknikal di sini. MACD di area positif ya, tapi stokastik sedang menuju ke area jenuh beli ya, seperti itu. Dan ATR juga sideways sekali, bahkan sudah di bawah. Nah, ini berarti yang bisa kita dapatkan adalah akan ada koreksi sejenak ya, sebentar koreksinya. Kalau kita lihat koreksi sebentar karena MACD-nya juga tipis ya, ada koreksi sejenak sebelum emas memiliki kans untuk naik. Tetapi yang saya lihat di trendline ya, trendline-nya dia belum bisa menembus tadi garis trendline yang berwarna merah ya. Kita coba lihat dulu dengan Fibo. Nah, Fibo-nya di sini kelihatan dia sempit ya. Jadi antara Fibo 0 dan 23,6-nya ya. Jadi price candle ini tidak menyentuh 0 dan tidak menyentuh 23,6 ya. Jadi antara 18.31 dan 18.10 ini terlalu tipis ya. Nah, jadi peluang yang saya lihat, gold ini
bisa turun ke 38,2-nya di 1800 sebelum potensi dia untuk naik ke 1831, tetapi kansnya tidak akan sebesar yang terjadi di pound sterling yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Karena sinyalnya kalau kita antara sinyal trendline kemudian candle dan tadi teknikal ya, MACD, stokastik dan hingga berlanjut ke Fibo masih mix ya. Kalau sinyal teknikalnya belum clear sekali seperti itu ya. Terakhir di bagian support resistance. Untuk support resistance ini kita melihat 1831 ya sebagai yang resisten yang cukup kuat ya. Dan kalau gold bisa menembus resisten tersebut, maka dalam arti penembusan yang benar ya, bukan hanya menyentuh shadow-nya saja ya, hanya menyentuh kemudian turun lagi, bukan seperti itu. Artinya terjadi penembusan break up ya, dia breakout up naik ya dalam kondisi candle yang satu badan ya, satu body, bukan shadow-nya saja, maka itu adalah breakout yang sehat ya, yang breakout yang kuat lah ya. Maka dia akan berpotensi untuk naik lebih lanjut ya. Kalaupun ada koreksi yang seperti saya sebutkan tadi, batasan koreksi sekitar di 1800 ya, seperti itu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di analisa teknikal mingguan kali ini ya. Setelah kita melihat beberapa pergerakan market, kemudian beberapa pergerakan indikator teknikal ya. Dan terima kasih sudah bergabung dalam acara ini. Sukses selalu, sehat selalu, dan profit selalu. Terima kasih.